seorang Aulia yang selalu membuat Onar punya hati sepeka itu? Kepekaan memang tidak dimiliki oleh setiap orang. Tapi bisa dimiliki oleh setiap penjahat sekalipun. Berbeda dengan ketidakpedulian. Semua orang punya potensi untuk itu. Bahkan seorang ustazah sekalipun. Ayo, kejar! Wah, Ji. Kalau gini caranya kita bisa ketangkap lagi nih. Di sana ada kampung pengungsian orang korban banjir tuh. Mending kita sembunyi di sana yuk. Masih aman dah. Yakin lo? Buka baju, buka baju. Bu, kena banjir Bu ya? Iya sama Bu. Aduh, rumah saya juga habis Bu, bener Bu. Namanya siapa? RT berapa? Bagaimana kalau kita geledah tempat pengungsian ini? Jangan. Kasihan para korban pengungsian banjir ini. Mereka sudah lelah batin dan lelah fisik. Apalagi harus digeledah. Lagi pula, mereka belum tentu sembunyi di sini. Ayo. Mereka udah pergi. Jadi sementara kita udah aman di sini. Nah, kita mesti berlagak sebagai pengungsi, Ji. Anak-anak, pagi ini kita akan segera kirimkan nasi bungkus ini kepada mereka yang terkena musibah banjir. Terutama yang berada di tempat tinggalnya Ustazah Habibah. Kiai, kenapa nggak berbentuk uang aja sih, Kiai? Jadi kan mereka bisa menentukan pilihan mereka sendiri. Bagaimana mereka memasak, sedangkan rumah mereka itu terendam air. Yang sebetulnya ialah nasi bungkus ini yang mereka perlukan. Betty, kamu ini kurang tepat bagian pembungkusan nasi deh. Tapi sebaiknya kamu di bagian sana aja. Memasukkan air ke dalam plastik. Ya. Syukurin. Lagian sih makan mulu. Minum tuh air sampai kembung. Dasar gendut. Dasar. Gak berubah. Barang-barang ini semua kan buat korban banjir di perkampungannya Ustazah Habibah, Tat. Iya. Tapi Ustazah Habibah kemana ya? Kok dia nggak pernah muncul? Nggak pernah ngebantuin pelaksanaan ini lagi? Ustazah Habibah sedang mempersiapkan diri untuk pergi umroh. Umroh? Mentang-mentang dia dapat warisan, dalam keadaan seperti ini dia tetap mau umroh? Kelewatan tuh Ustazah. Ustadz, biarin aja kalau Ustazah itu melakukan niatnya. Saya juga nggak mau ngebantuin ah. Apa-apaan? Kita yang capek-capek, dia malah enak-enakan. Kita ini membantu korban banjir, bukan membantu Ustazah Habibah. Apa salah mereka? Pokoknya saya nggak mau. Sudahlah.
Kalau Ustadz keberatan, nggak apa-apa. Tapi kalau Ustadz nanti tidak kecipratan rezekinya Ustazah Habibah, Ustadz nggak keberatan kan? Dengar-dengar si Habibah mau pergi umroh, bener nggak sih? Bener, dia kan baru dapat warisan. Ih, mau pamer kali dia. Seharusnya kan uangnya disumbangin dong buat korban banjir kayak kita begini. Biasa nyari nama, Bu. Gimana sih? Dia kan ustazah, seharusnya dia lebih peduli dong terhadap kita. Dia juga namanya perawan tua. Perawan tua? Ibu nggak ngerti ya, nggak tahu. Lo tau nggak yang namanya Habibah? Yang jadi buah bibir sama orang sini. Nggak tahu gua. Kenapa emang Indi? Udah dengar katanya dia mau pergi umroh. Hubungannya sama kita apa? Ya jelas dong, dia tuh sasaran empuk kita. Ada aja deh lu. Jadi menolong orang dari kesusahan tidak saja dapat menyelamatkan dia keluar dari penderitaannya, akan tetapi juga dapat menyelamatkan dia dari ancaman kekafiran. Kalian masih ingat sebuah hadis yang berbunyi, qada al-faqru ayyakuna kufran. Bahwa kemiskinan itu dapat menimbulkan atau dapat menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, ketika manusia itu dihimpit oleh kesulitan, oleh penderitaan, frustrasi dan sebagainya, seringkali dia melakukan tindakan-tindakan di luar daripada ajaran agama, di luar daripada rasa keimanan yang dia miliki. Nah, itulah tugas kita sebagai umat Islam, umat Muslim. Lalu hikmah apa yang dapat kita ambil dari semuanya ini? Kamu, Aulia? Hikmah yang bisa kita ambil, keikhlasan, Kiai. Ridwan? Peka terhadap lingkungan, Kiai. Betty? Betty, kira-kira hikmah apa yang dapat kita ambil setelah kita menolong mereka yang terkena banjir? Wah, yang bisa diambil banyak, Kiai. Ada banyak nasi bungkus, ada banyak makanan, ada banyak buah-buahan. Kok Ustazah Habibah nggak ikut sibuk dalam musibah banjir ini sih? Padahal yang kita bantu kan tempat daerah di mana dia tinggal. Ya, Li, dia nggak mungkin sempet lah. Dia kan lagi sibuk banget mempersiapkan untuk umrohnya dia itu. Apa? Umroh? Loh, emangnya kenapa, Li? Orang mau umroh aja kok sampai kagetnya kayak gitu sih, Li? Bener kan? Ya bukan masalah umrohnya, tapi dia berangkat umroh di saat sekelilingnya tuh lagi kena musibah. Apalagi yang kena itu tetangganya sendiri. Ya, nggak apa-apa kan? Emang ada yang larang ya? Ya, nggak apa-apa. Dan emang nggak ada yang larang juga. Tapi hati nuraninya dikemanakan? Nurani itu sopo, Toli? Kayaknya di sini ndak ada santri yang namanya Nurani. Kang cendol yang belum jalan sana. Teman-teman, mungkin dengan cara seperti ini kita dapat membuka hati Ustazah Habibah. Ini pasti ulah Aulia. Apakah benar kamu yang mengkoordinir para santriwati itu untuk menempelkan poster-poster di dinding itu? Benar, Kiai. Saya senang kamu telah jujur. Saya bangga ada anak didik saya yang peduli kepada lingkungannya. Apalagi ini masalah banjir. Tapi ada sekelumit di wajah kamu, ada ganjalan
bahwa apa yang telah kamu buat itu sebenarnya kamu tidak jujur. Dan itulah yang membuat kamu tidak terpuji. Saya hanya kurang setuju saja dengan Ustazah Habibah yang hendak pergi umroh. Padahal kan di sekitarnya itu lagi porak-poranda, Kiai. Ya memang. Pada saat orang akan melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, dia harus peka kepada lingkungannya. Apakah di lingkungan dia itu ada yang kelaparan apa tidak? Kita tidak punya hak. Apalagi kalau itu masalah ibadah. Tapi Kiai, Kamu kan masih ingat mengenai jawaban kamu semalam ketika saya memberikan tausiah? iya. Ya, apa isinya? Keikhlasan, Kiai. Nah, itu bagus. Itu sebenarnya yang kamu luruskan. Kamu tidak perlu mengharapkan ada orang lain yang memberikan kepada kamu. Kamu tidak perlu berharap apa yang telah kamu tolong. Ikhlas. Saya minta maaf, Kiai. Saya sudah maafkan kamu pada saat kamu datang kemari tadi. Nah, sekarang kamu ajak teman-teman kamu untuk melepaskan poster itu. Ya. Ayo. Saya permisi dulu, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini rumah target kita malam ini. Gede, Dik. Dik, lu kok sekarang pakai bau belati segala? Sabar. Kalau kita ketahuan gimana, Dik? Lu gimana sih mau jadi pencuri tapi kok takut ketangkap? Tapi lu kan tahu, Dik. Dulu kan gue bukan pencuri. Terus yang lo lakuin ini namanya sekarang apa? Ya mencuri lah. Pelakunya namanya apa? Bandit Arji. Aduh, lu maksud gue tuh bukan itu. Yang mau ngelakuin ini namanya pencuri. Lu tuh sekarang pencuri, Ji. Ngerti? Udah bantuin gue. Ntar dulu. Emangnya nggak ada jalan lain yang lebih enak, Dik? Ada lo lewat depan di sini. Ya? Tapi nanti kalau semua barang dalam rumah ini udah jadi milik kita. Maksud lu? Lu tuh mau maling atau mau silaturahmi? Ayo mana? Bantuin gue. Ayo. Aduh, Ki. Gimana gue, Dik? Ayo coba lagi. Kok nggak bisa naik? Gawat deh. Jadi akal. Kasihan para pengungsi korban banjir itu. Kenapa ya orang-orang yang seharusnya bisa membantu tapi tidak mempunyai hati? Ini sudah jam 1 malam. Kenapa kamu belum tidur? Saya belum ngantuk, Ustazah. Saya sedang memikirkan pengungsi-pengungsi yang kedinginan. Apa? Apa mungkin seorang aulia yang selalu membuat onar punya hati sepeka itu? Kepekaan memang tidak dimiliki oleh setiap orang. Tapi bisa dimiliki oleh setiap penjahat sekalipun. Berbeda dengan ketidakpedulian. Semua orang punya potensi untuk itu. Bahkan seorang ustazah sekalipun.